Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada PJJ IPA. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kalian siapkan buku paket kalian sebagai panduan. Kemudian kalian buka modul PJJ SMP. Setelah kalian klik, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian klik kelas 7. Nah, selanjutnya kalian pilih IPA. Ya, Ibu sengaja menampilkannya seperti ini. Nah, karena kemarin banyak kendala ya. Kalau Ibu kemarin meminta kalian untuk langsung baca. Nah, sekarang lebih baik supaya menghemat kuota atau kalian bisa membukanya ketika kalian dalam keadaan banyak yang membuka modul ini, maka lebih baik kalian klik download ya. Jadi sudah tersimpan di HP kalian ya. Nah, selanjutnya karena Ibu sudah mendownloadnya, selanjutnya kita klik ya. Kita masuk pada bahasa. Ya, kalian buka aktivitas 3. Materinya adalah asam, basa, dan garam. Itu pada halaman 23. Nah, di situ kita nanti akan melakukan percobaan. Kita akan melakukan aktivitas 4 mengenai asam, basa, dan garam. Jadi, larutan ini ada yang termasuk larutan asam, ada yang termasuk larutan basa, dan ada yang termasuk garam. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah salah satunya dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada 2 macam, yaitu kertas lakmus biru yang dipegang Ibu ini ya, dan ini adalah kertas lakmus merah. Kemudian kita celupkan pada masing-masing larutan yang akan kita uji. Pertama, kita siapkan yang ini adalah larutan jeruk ya. Yang kedua ini adalah larutan garam. Kemudian yang ketiga ini adalah deterjen ya, larutan deterjen. Sedangkan yang keempat ini adalah cuka. Mari kita uji keempat larutan ini kira-kira termasuk asam, basa, ataukah garam. Kita gunakan yang pertama, kita gunakan lakmus merah. Ingat, kalian catat ya. Coba kalian perhatikan lakmus merah ini warnanya tetap merah ataukah menjadi biru. Ini hasilnya ya. Kemudian yang kedua, ini adalah larutan garam. Kira-kira bagaimana? Nah, coba perhatikan. Lakmus merah ini ketika dicelupkan ke larutan garam, ini warnanya bagaimana? Perhatikan, kalian catat di buku catatan kalian. Selanjutnya kita masukkan kertas lakmus ke dalam larutan deterjen. Kalian lihat warnanya ya. Ini warnanya bandingkan dengan ini ya. Jadi ini warnanya biru ya. Perhatikan, ini menjadi biru ya. Kemudian kita masukkan yang terakhir, kita masukkan pada larutan cuka. Nah, ini warnanya tetap merah. Perhatikan ya. Yang pertama merah, biru, dan merah. Selanjutnya kita menggunakan lakmus biru ya. Ketika kita menggunakan lakmus biru, kita celupkan pada ini lakmus biru
ini menjadi merah ya. Lakmus biru ketika dicelupkan pada larutan jeruk ini menjadi merah. Kemudian lakmus biru ini akan ibu celupkan ke larutan garam. Ini warnanya tetap biru. Enggak, biru muda. Selanjutnya lakmus biru ini ibu celupkan pada deterjen, warnanya tetap biru. Selanjutnya lakmus biru ini ibu celupkan pada cuka, warnanya berubah menjadi merah ya. Nah, coba jadi kalian catat di buku, di tabel kalian, apa ini yang terjadi ya ketika lakmus merah dicelupkan pada larutan ini ataupun lakmus biru. Kalian catat, kemudian kalian cari informasi pada halaman setelahnya, kemudian kalian jawab pertanyaan. Nah, setelah kalian memperhatikan percobaan yang ibu lakukan, kalian buka halaman 24, kalian buat tabel di buku catatan, kalian isi tabel itu data hasil pengamatan ya. Nomor 1 tadi larutan yang dipakai apa saja itu ditulis ya, ditulis pada tabel. Larutan cuka misalnya, kemudian deterjen atau apa, kalian lihat di situ. Setelah kalian tulis di situ, kemudian kalian isi. Ketika dites menggunakan lakmus merah, ini akan berwarna apa? Kalau merah, kalian tulis merah. Kalau menjadi warna biru, kalian tulis biru. Begitu juga pada tabel lakmus biru. Silakan kalian isi. Setelah itu, setelah kalian mengisi ini, kalian diskusi ya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Kalian buka halaman selanjutnya, halaman 25. Kalian isi ya. Pertanyaan ini kalian jawab, larutan mana saja yang merubah warna lakmus merah. Nah, itu kamu tulis. Kamu jangan ambil dari larutan yang lain. Larutannya ini berdasarkan yang ada di tabel yang sudah kamu isi tadi, yang sudah kita lakukan percobaan. Jangan mencari contoh yang lain. Kemudian nomor 2 dilanjutkan nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan selanjutnya kesimpulan ya. Baik, silakan untuk menambah pengetahuan kalian. Kalian bisa baca-baca halaman selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan asam, kemudian apa saja larutannya yang termasuk asam, kemudian mengenai basa, kemudian mengenai garam. Kemudian indikator itu apa saja, itu bisa kalian baca di situ ya. Ya, itu. Baik. Setelah kita melakukan aktivitas 3, yaitu mengenai asam, basa, dan garam, selanjutnya kita lanjutkan pada aktivitas 4, yaitu mengenai pemisahan campuran. Di sini ada beberapa macam pemisahan campuran, tapi mari kita lakukan percobaan pada halaman 30. Ya. Kita lanjutkan pada aktivitas 4, yaitu mengenai pemisahan campuran. Perhatikan ini yang pertama, ini mengenai filtrasi. Silakan kalian baca-baca dulu, ibu langsung saja melakukan percobaan. Perhatikan ya. Jadi ini adalah air yang sudah dicampur dengan kerikil ya. Perhatikan, kalian bisa menggunakan ini, kalian bisa melakukannya di rumah ya, karena alat dan bahannya semuanya sudah tersedia ya. Nah, perhatikan, jadi kita masukkan begini ya. Kita masukkan begini, kemudian kita saring. Nah, kira-kira
Kalau kita saring begini, mana yang tersisa? Ini kalian perhatikan, kemudian kalian catat dalam tabel dan kalian jawab pertanyaannya. Ini percobaan mengenai filtrasi. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan mengenai kromatografi. Karena kita di rumah, kita tidak. Selanjutnya, untuk percobaan yang kromatografi, kalian karena tidak ada kertas kromatografi di rumah, kalian bisa menggunakan kertas tisu saja. Jadi kertas tisu kita bagi menjadi 2, kemudian kita lipat begini ya. Kemudian kira-kira dari bawah ini kita beri garis 2 cm ya, kemudian kita beri titik di sini. Jadi seperti ini, kemudian kalian celupkan ya. Ya, perhatikan, kemudian kalian celupkan di sini, kalian biarkan kira-kira 15 menit. Kira-kira warna yang terjadi itu bagaimana ya? Ya, kalian sudah memperhatikan percobaan tadi. Silakan kalian buka halaman 32 ya. Setelah kalian buka, kalian buat tabel data hasil filtrasi. Jadi antara larutan air dan kerikil yang tertinggal di saringan itu apa, kemudian yang tertampung pada gelas itu apa. Kalian isi tabel filtrasi, kemudian dilanjutkan kalian mengisi tabel kromatografi. Selanjutnya kalian diskusikan ya. Kemudian ini kalian isi pada filtrasi ya. Kalian isi pada filtrasi, pertanyaannya apa saja kalian isi, kemudian dilanjutkan pada kromatografi pada halaman 33. Kemudian pada halaman 34 itu kalian lanjutkan sampai nomor 5. Kemudian kesimpulannya apa, kalian tulis di situ. Nah, setelah itu kalian bisa membaca sebagai tambahan pengetahuan. Kalian baca halaman selanjutnya, yaitu cara memisahkan campuran pada halaman 34. Kemudian apa saja caranya, itu silahkan kalian baca ya. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas 5, yaitu mengenai perubahan kimia dan fisika ya. Kita lakukan percobaan mengenai perubahan kimia dan fisika. Anak-anakku, untuk aktivitas 5, Ibu memang tidak mencontohkan pengamatannya, tapi Ibu minta kalian melakukannya sendiri, kemudian kalian tuliskan di buku catatan, di tabel. Karena alat dan bahan insya Allah sudah tersedia semua di rumah, misalnya lilin, kemudian es batu, kemudian kayu korek api, kemudian kertas, misalnya lilin dibakar, itu apa yang terjadi? Yang Ibu tanya di sini adalah lilinnya ya, bukan sumbunya. Yang terjadi pada lilin itu termasuk perubahan fisika ataukah perubahan kimia. Kemudian es batu dibiarkan mencair, kemudian korek api, dan yang terakhir adalah kertas dibakar. Nah, silakan kalian amati, kalian lakukan sendiri, kemudian kalian tulis hasil percobaan kalian pada buku catatan. Nah, setelah kalian memperhatikan percobaan pada video pembelajaran ini, kalian isi tabel data hasil ya. Lilin yang dibakar itu termasuk perubahan kimia ataukah perubahan fisika? Cukup kalian centang saja. Es batu bagaimana, kayu korek api dibakar, kemudian kertas dibakar, itu cukup dicentang. Selanjutnya kalian isi diskusi. Nomor 1 dijawab, ditulis di buku catatan sampai dengan nomor 4
kemudian kalian menuliskan kesimpulannya. Itu ada pada halaman 40 ya. Selanjutnya, untuk kalian tahu, supaya tahu apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia, kalian bisa baca pada halaman 41 ya. 41 mana sifat fisika, kemudian sifat kimia, kemudian perubahan fisika itu apa, perubahan kimia itu apa. Itu silahkan kalian baca. Kalian bisa baca-baca sendiri setelah mendownload modul ini ya. Lebih baik ibu sarankan lebih baik kalian mendownload, karena kalian bisa membuka kapan saja ya. Silakan kalian baca, kemudian untuk ini ya, latihan silahkan kalian kerjakan. Cukup diisi jawabannya saja. 1A misalnya materi, boleh seperti itu, tidak usah ditulis soalnya, langsung diisi jawabannya. Misalnya nomor 4 jawabannya B. B apa? Jangan cukup B, tapi B campuran homogen misalnya. Seperti itu kalian selesaikan sampai halaman 10. Ya. Kalian baca-baca, kemudian rangkuman itu kalian cukup baca, tidak perlu kalian tulis ya. Ya, demikian ya. Nah, ini kalian isi terakhir. Jadi hal-hal yang sudah saya pelajari pada materi ini apa? Hal-hal yang baru yang saya pelajari pada materi ini apa? Kemudian saya ingin tahu tentang apa pada halaman 49, itu tolong kalian isi, kalian tulis di buku catatan. Silakan kalian kerjakan ya. Ingat, perhatikan baik-baik video ini, apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Jangan ditulis semua, cukup ditulis apa yang diperintahkan saja, yang perlu dijawab apa, itu saja ya. Bukan merangkum, tapi kalian memperhatikan percobaan yang ibu lakukan ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, saya akhiri. Selamat mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.